Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isma Anggraini dengan NPM 23201030051 dari Rombel Ketiga Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis keuangan dari PT Prodia Widya Husada Tbk. Dimulai dari profil PT Prodia Widya Husada yang merupakan perusahaan layanan laboratorium klinik yang sudah berdiri sejak tahun 1973. Nah, dan perusahaan ini resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 dengan kode saham PRDA. Untuk struktur kepemilikan sahamnya itu didominasi oleh PT Prodia Utama sebesar 57%, kemudian Biomajesti sebesar 15% dan juga masyarakat sebesar 28%. Nah, sementara komisaris dan direksi itu tidak memiliki saham secara langsung pada PT Prodia Widya Husada Tbk. Kemudian dari sisi operasional, aset lancar PT Prodia Widya Husada ini masih mampu menutupi kewajiban lancarnya, namun terjadi penurunan pada net operating working capital, total operating capital, dan juga net operating profit after tax-nya. Nah, penurunan ini itu berdampak pada nilai tambah perusahaan yang menunjukkan hasil yang kurang optimal. Hal ini tercermin dari market value added-nya atau MVA yang menurun dan juga economic value added-nya atau EVA-nya yang bernilai negatif. Nah, EVA yang bernilai negatif ini berarti laba bersih yang diperoleh itu tidak mampu menutupi biaya modal yang dikeluarkan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan belum berhasil memberikan nilai lebih atau keuntungan ekonomis bagi pemegang sahamnya di tahun tersebut. Nah, meskipun laba dan nilai tambah perusahaan ini menurun, namun PT Prodia Widya Husada tetap menunjukkan kekuatan dari sisi fundamental. Perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi dan struktur aset lancar yang terkelola dengan cukup baik. Hal ini menandakan bahwa secara operasional perusahaan masih dalam kondisi yang sehat, mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan memiliki efisiensi dalam mengelola sumber dayanya. Jadi meskipun profitabilitasnya menurun, fundamental keuangan dari Prodia Widya Husada ini tetap stabil. Kemudian untuk struktur modal Prodia Widya Husada itu bisa terbilang sangat konservatif dan hati-hati. Dilihat dari debt to capitalnya itu yang tadinya pada tahun 2022 hanya sebesar 5,26%, dan di tahun 2023 itu turun menjadi 4,55%, yang berarti perusahaan hampir tidak menggunakan utang untuk pendanaannya. Sebagian besar dana itu berasal dari modal sendiri atau laba ditahan. Strategi ini itu juga sejalan dengan teori packing order yang menyatakan agar perusahaan memprioritaskan pendanaan internal sebelum mencari pendanaan eksternal. Dengan pendekatan ini juga PT Prodia Widya Husada bisa mengurangi resiko gagal bayar dan menjaga stabilitas keuangan jangka panjangnya. Kemudian dalam hal kebijakan dividen, Prodia itu tetap membagikan dividen secara signifikan meskipun laba perusahaan itu mengalami penurunan. Dividen payout ratio-nya tercatat sebesar 100,36% di tahun 2022 dan pada tahun 2023 itu menurun menjadi 85,80%. Keputusan ini bisa dimaknai sebagai sinyal positif kepada investor bahwa manajemen yakin terhadap kondisi keuangan perusahaan. Hal ini juga sejalan dengan signaling teori yang menyatakan bahwa pembagian dividen yang stabil itu menunjukkan kepercayaan manajemen terhadap kinerja keuangan di masa depan. Namun, penurunan payout ini juga bisa menjadi strategi perusahaan untuk menyisihkan dana guna kebutuhan investasi ataupun ekspansi jangka panjang. Nah, dari analisis keuangan PT Prodia Widya Husada ini didapat kesimpulan bahwa Prodia itu mengalami tantangan dalam hal profitabilitas dan juga penciptaan nilai yang tercermin dari penurunan NOPAT, ROI, ROE, dan juga EVA-nya. Namun secara keseluruhan, perusahaan itu masih memiliki struktur modal yang sangat kuat, tingkat likuiditas tinggi, dan juga risiko keuangan yang rendah. Kebijakan dividen juga tetap dijalankan dengan baik sebagai bentuk komitmen terhadap investor. Kemudian yang terakhir yaitu ada beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan oleh PT Prodia Widya Husada Tbk untuk
eh, pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang pertama yaitu perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap biaya operasional agar margin laba dapat membaik, optimalisasi aset tetap perlu ditingkatkan agar lebih produktif, dan juga mungkin dapat mempertimbangkan penggunaan utang secara bijak untuk mendukung efisiensi pajak dan juga ekspansi bisnis. Selain itu, kebijakan dividen itu bisa disesuaikan agar tetap mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dan juga komunikasi dengan investor itu harus tetap dijaga agar kepercayaan pasar tetap stabil. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya dan terima kasih atas perhatian Bapak serta teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.